Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Diarimbi dalam Bina Iman GKI Kelasi Solo. Sebelum kita akan bersama-sama membaca juga merenungi firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan yang kudus Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan boleh berikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama merenungi sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, boleh mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti untuk firman yang kami dengar. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap. Bersabdalah ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20, dilanjut ayat yang ke-26 dan 27. Injil menurut Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 18 sampai 20, dilanjut ayat 26 dan 27 berbunyi demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ayat yang ke-26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, juga merenungi, serta lebih berbahagia lagi kita yang boleh menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pernahkah kita merasa benci? Benci pada sesuatu tidak harus pada orang. Mungkin benci kepada makanan, benci kepada aktivitas sehari-hari, atau benci kepada orang lain mungkin, atau bahkan benci-benci yang secara begitu saja terjadi. Mungkin kita benci pada hal-hal yang semestinya kita tidak benci. Pernahkah kita merasa itu? Saya yakin di antara kita, mungkin setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya benci. Atau minimal merasakan tidak suka begitu. Saya tidak suka pare. Atau saya benci pare. Atau kalau kita bicara soal makanan. Kalau kita bicara soal aktivitas, mungkin saya tidak suka bangun pagi. Saya benci bangun pagi. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi. Kita tidak suka si A, kita benci si A. Pastilah setiap kita pernah merasakan benci. Bicara soal benci Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika merasa benci? Mungkin kita bisa merasakan tidak enak hati ketika kita benci pada sesuatu. Kita akan merasa tidak nyaman, merasa tidak enak hati. Apalagi kalau misalnya kita benci kepada seseorang. Jangankan untuk mengingat namanya, atau bertemu, atau bertatap muka. Terlintas saja di kepala, rasanya tidak suka, rasanya tidak nyaman, rasanya kok ingin, orang ini sangat menyebalkan bagi saya. Rasa benci Bapak Ibu pada dasarnya adalah perasaan negatif yang tidak hanya berdampak pada mereka yang punya rasa benci, tetapi juga berdampak pada mereka yang dibenci. Rasa benci ini bukanlah perasaan yang positif, bukanlah suatu afirmasi yang baik. Ketika seseorang merasa benci kepada orang lain, orang ini akan memiliki kecenderungan untuk merasa tidak enak, merasa ingin melakukan hal-hal negatif terhadap orang itu. Atau yang paling ekstrim, ingin memusnahkan orang itu. Nyatanya rasa benci itu dimiliki oleh setiap orang. Setiap kita pasti pernah merasa benci. Entah pada hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar.
Dan nyatanya Bapak Ibu, rasa benci ini pun hadir. Sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan rasa benci, suatu kebencian ini pun disadari betul kehadirannya oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes yang sudah kita baca, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwasanya rasa benci itu ada dan nyata loh. Rasa benci itu pasti ada. Dan manusia itu punya rasa benci. Setidaknya Bapak Ibu dari bacaan kita hari ini, ada alasan mendasar mengapa seseorang bisa merasa benci. Setidaknya saya menemukan ada dua. Yang pertama adalah seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Terkadang rasa benci ini muncul karena kita tidak mengenal orang itu. Rasa benci ini muncul karena kita tidak mengenal komunitas itu. Rasa benci itu muncul juga karena kita tidak mengenal subjek atau objek yang ada di hadapan kita. Itu alasan yang pertama. Karena kita tidak mengenal. Lalu alasan yang kedua adalah karena subjek atau objek tersebut tidak sama dengan kita. Misal, saya bersama 5 teman saya suka makan mie ayam. Tiba-tiba ada orang yang suka makannya nasi goreng. Ya mungkin saya bisa saja biasa saja. Tetapi dalam momen-momen tertentu karena merasa, wah orang itu makan nasi goreng berbeda dengan aku. Aku gak suka deh orang yang suka makan nasi goreng. Atau bahkan dalam hal-hal lain yang lebih besar lagi. Saya orang Kristen, mereka bukan. Saya benci sama mereka. Atau mungkin sebaliknya, mereka bukan orang Kristen. Kita orang Kristen. Kita berbeda dengan mereka. Mungkin saja mereka membenci kita. Karena apa? Karena perbedaan. Jadi rasa benci ini setidaknya muncul karena dua hal. Karena tidak kenal dan karena berbeda. Manusia itu punya kecenderungan untuk mengasihi dan menyukai hal-hal yang sama dengan dia atau hal-hal yang dia kenal. Sedangkan yang tidak dia kenal atau yang tidak sama dengan dia, kita punya kecenderungan untuk tidak suka. Demikianlah Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya kita mendapat kemurahan Allah bahwasanya kita bukanlah berasal dari dunia. Laku hidup kita diharapkan tidak seperti laku hidup duniawi yang mementingkan egois kita sendiri, mementingkan ego kita sendiri, mementingkan kemauan dan kepentingan kita. Atau hidup yang semena-mena, hidup yang urak-urakan, hidup yang semaunya sendiri. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita sebagai orang percaya dituntun Allah untuk mengenal kasih, dituntun untuk mengenal pengampunan, dituntun untuk hidup di dalam firman Allah, dituntun untuk hidup bersama dengan Gembala yang agung. Hidup untuk tidak menjadi sama dengan manusia, melainkan kita menjadi pelopor-pelopor yang akan menyatakan cinta dan kasih Allah. Sesuatu yang berbeda dari dunia tentulah kita punya kecenderungan untuk dibenci. Maka dari itu, sedari awal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwasanya kemungkinan-kemungkinan untuk dibenci oleh dunia karena kita tidak sama, itu sangat mungkin. Terlebih lagi jika dunia ini tidak mengenal siapa Yesus, siapa Kristus yang menyelamatkan hidup kita, tentu sangat punya potensi yang besar kita untuk dibenci. Maka dari itu Bapak Ibu, rasa benci atau kebencian yang kita terima bukan berarti menjadi alasan untuk kita berhenti hidup di dalam naungan kasih Allah atau menjauh daripada cinta kasih Allah. Justru Tuhan Yesus mengingatkan bahwasanya ketika kita hidup seturut dengan firman-Nya, tentu dunia ini tidak suka. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk menjaga kita, mengingatkan kita, memberi penguatan kepada kita bahwasanya kita senantiasa ditolong oleh Roh Allah, kita senantiasa ditolong oleh Roh kebenaran, di mana kita diminta untuk tidak risau, untuk tetap setia, untuk tetap berpegang teguh di dalam cinta kasih Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, mulai saat ini ketika kita masih merasa punya rasa kebencian,
Mari kita lunturkan itu sedikit demi sedikit. Karena hidup di dalam kebencian bukanlah hidup yang menyenangkan. Hidup kita menjadi risau dan tidak tenang. Biarlah cinta kasih Allah yang boleh hidup di dalam hati kita. Dan jika saat ini kita masih merasa dibenci, marilah kita bersama-sama untuk tidak risau. Bukan itu yang kita pikirkan, tetapi bagaimana aku tetap setia, hidup, menyatakan kasih yang sudah Kristus ajarkan kepada kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita menutup renungan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur jikalau firman-Mu boleh menegur kami, mengingatkan kami kembali untuk kami tidak risau di dalam hidup. Meski kami sadar Tuhan, banyak orang yang tidak suka dengan kami, banyak orang yang membenci kami. Namun kami percaya Tuhan, roh kebenaran yang hanya daripada-Mu akan senantiasa menyertai kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh terus setia di dalam menyatakan cinta kasih-Mu, dan boleh terus setia hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Sertai kami Tuhan, bimbinglah kami terus. Karena kami percaya Engkaulah roh kebenaran yang agung, yang akan memulihkan setiap kami, melunturkan rasa benci di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.